Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah fisika modern. Topiknya tentang atom, kemudian spektrum, bintang, atau sebenarnya spektrum secara umum. Kemudian diakhiri dengan efek Doppler. Jadi secara umum kita akan bahas pertama. Jadi setelah Rutherford dia eksperimen pada sebuah plat emas tipis plat emas yang sangat tipis, dibombardir dengan sinar X-ray atau gelombang elektromagnetik energi tinggi dan dia dapatkan bahwa hampir sebagian besar sinar X-ray ini tembus ke detektor secara lurus. Hanya sebagian kecil aja yang dihamburkan, dihamburkan sebagian kecil saja, dan ada sebagian kecil lagi yang dipantulkan. Nah, ini menggambarkan bahwa apa yang ditemukan Rutherford itu secara sederhana, secara sederhananya adalah sebagian besar atom itu adalah ruang kosong. Ruang kosong, dan hanya sebagian kecil inti sebagian kecil inti yang mengisi pada bagian tengah. Dan ini dia mengubah secara besar-besaran berkaitan dengan teori tentang atom. Teori tentang Thomson atau misalnya Dalton gitu, yang menyatakan bahwa antara muatan positif dan muatan negatif pada atom itu berblend seperti campuran biasa saja. Tapi ternyata Rutherford sudah membuktikan bahwa atom itu terdiri dari inti dan inti yang sangat kecil yang berada di tengah gitu. Kenapa? Karena dibuktikan bahwa sinar X-ray yang dilewatkan ke plat emas tersebut hampir sebagian besar itu dilewatkan gitu hampir sebagian kecil dihamburkan dan bahkan dipantulkan. Yang dipantulkan lebih kecil lagi. Ini menunjukkan bahwa hanya ada ruang kecil yang menghamburkan si partikel gitu. Akhirnya terbangunlah model yang mirip dengan tata surya, di mana inti atom yang bermuatan positif seperti bintang dan elektron mengelilingi apa istilahnya, ini adalah kulit-kulit elektron Ini adalah elektron yang bermuatan negatif. Kenapa si elektron tidak memantulkan atau tidak menghamburkan sinar X-ray yang tadi diberikan? Karena si elektron lebih kecil. Nah, kecenderungan untuk menghamburkannya sangat kecil gitu. Kan massa elektron sendiri hampir 1/1000-nya dari bahkan lebih kecil dari 1/1000 dari massa inti atom gitu. Sehingga probabilitas untuk menghamburkannya kecil juga gitu. Tapi teori itu pun dikoreksi. Jadi teori Rutherford pun dikoreksi oleh teori Bohr, kemudian larangan Pauli dan seterusnya gitu intinya adalah inti atom berada di tengah, isinya adalah proton dan neutron gitu proton yang bermuatan positif dan neutron bermuatan netral gitu Nanti banyak penjelasan lagi apa isi dari proton dan apa isi dari neutron gitu yang kita sebut sebagai quark Nah, selanjutnya
elektron itu akan menempati kulit-kulit elektron, kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga, dan seterusnya, yang kita sebut sebagai kulit-kulit elektron. Nah, dan mengikuti aturan larangan Pauli gitu ya. Dan kemudian juga lintasan elektron ini bersifat probabilitas ya. Bukan seperti lintasan planet ya, yang berputar terus, tapi probabilitas untuk menemukan elektron berada pada kulit ke-1, kedua, dan ketiga itu paling besar gitu. Nah, kulit pertama memiliki orbit dengan energi yang rendah. Kemudian kulit selanjutnya itu akan lebih tinggi dan kita sebut sebagai orbit dengan energi yang lebih tinggi. Ya. Nah, atom ya, yang kita sebut sebagai atom ditentukan oleh dua hal ya. Nah, ya, ditentukan pertama, tipe elemennya atau tipe unsurnya itu bergantung pada jumlah proton. Ya, jumlah proton di nukleus. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang inti atom, nah inti atom lah ini yang menggambarkan atau yang membedakan antara atom satu dengan atom yang lain gitu ya. Misal hidrogen 1 proton, helium 2 proton, karbon 6 proton, dan seterusnya. Ya. Nah, jumlah proton ya, atau atom yang dalam artiannya atom yang stabil gitu ya, jumlah proton itu sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau hidrogen protonnya 1 ya elektronnya juga 1 gitu. Itu pada kondisi stabil ya, maksudnya atom ini ya, saya intinya stabil lah. Dia si elektronnya nanti bisa dijelaskan sebenarnya bisa lepas atau bisa bertambah seiring dengan pemahaman kita tentang atom sendiri. Yang kedua ya, ini nih ya, jumlah elektron jumlahnya sama dengan jumlah proton gitu ya. Nah, secara umum atom dia netral ya. Kenapa? Karena muatan positif dan muatan negatif jumlahnya sama. Artinya ya karena dia positif dan negatif sehingga secara harfiah atom itu netral. Nah, tetapi karena elektron itu mudah keluar, misalnya karena gesekan, karena cahaya gitu ya, sehingga si elektron bisa keluar, bisa lepas, maka sebenarnya elektron yang lepas itu menyebabkan si atom menjadi ion ya. Bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif, bergantung pada jenis pelepasan elektronnya. Oke, lanjutkan ya. Jadi elektron dapat bergerak di antara orbit. Jadi misalnya elektron di sini berpindah ke orbit seatasnya, gitu. Ya, ke arah atas. Nah, karena ini energinya rendah, ya, yang ini energinya rendah, sedangkan atas itu energi tinggi, misalnya ini adalah E1, ini adalah E2, maka E1 lebih kecil daripada E2. Maka ketika elektron ingin berpindah dari energi pertama ke energi kedua, ya, dari energi yang posisi ini ke atas, maka dia membutuhkan energi tambahan, ya, E1 tambah misalnya adalah apa ya, epsilon lah, ditambahkan dengan epsilon sehingga dia akan sama dengan E2, sehingga si elektron dapat menempati energi kedua, energinya lebih tinggi. Nah, epsilon didapat dari apa? Nah, atau misalnya sekarang si elektron di lintasan ini berpindah ke bawahnya, ya, berarti E2 lebih besar daripada E1, ya. Artinya nanti ketika dia berpindah dari E2 ke E1, dia akan melepaskan energi. E2 sama dengan E1 tambah epsilon.
Nah, kalau dia mau naik ke tingkatan energi lebih tinggi, butuh energi, ya, kasih energi epsilon. Nah, kalau misalnya dia pindah ke bawah, dia akan memberikan energi, mengeluarkan energi. Maka secara prinsipnya adalah, jadi si elektron dapat bergerak dari antar orbit, tapi dia akan menurunkan tingkat energinya, ya, ya, dengan cara mengeluarkan energinya keluar, atau ketika dia mau naik membutuhkan energi, maka dia mengambil energi dari luar. Nah, perbedaan energi dari setiap lintasan dia unik. Nah, dia unik bergantung pada lintasannya. Nah, peristiwa ini, masing-masing peristiwa misalnya energinya dari energi rendah ke energi tinggi, maka kita sebut sebagai peristiwa absorpsi, ya, atau eksitasi. Ya. Sedangkan peristiwa dia menghasilkan energi keluar, kita sebut sebagai emisi, gitu ya. Dan biasanya peristiwa absorpsi dan eksitasi ini berkaitan dengan energi cahaya, walaupun sebenarnya kadang juga energi panas, gitu ya. Karena kan nanti ketika kita belajar selanjutnya, kita akan dapatkan bahwa energi dari elektron itu seakan-akan seperti gas. Nah, tapi nantilah belajarnya, gitu ya. Jadi peristiwa absorpsi dan emisi itu disebabkan pada atom, ya, itu disebabkan karena terjadinya peralihan energi, ya, dari satu tingkatan energi ke tingkatan energi yang lainnya, gitu ya. Oke. Nah, suatu bintang, dia ciri-ciri dari bintang itu menghasilkan energi. Ya, ciri-ciri bintang itu menghasilkan energi. Ciri utamanya adalah energi cahaya, misalnya ada energi panas, gitu ya. Cuma energi cahayanya dia diradiasikan, gitu ya, diradiasikan sampai ke, anggaplah kita sebagai pengamat. Nah, kenapa si sumber cahaya ini menghasilkan energi? Umumnya karena reaksi nuklir. Ya, apa yang dimaksud dengan reaksi nuklir itu penggabungan atom yang rendah, misalnya hidrogen atau helium, penggabungan atom hidrogen menjadi atom helium, gitu ya. Nah, sisanya menghasilkan energi. Oke. Nah, karena atom bintang itu menghasilkan cahaya, nah, pada saat cahaya tadi melewati kumpulan gas hidrogen, jadi cloud, awan hidrogen. Nah, cahaya yang dihasilkan oleh bintang itu ketika melewati awan hidrogen, jadi energinya akan diserap oleh atom hidrogen. Dengan prinsip apa? Dengan prinsip sebelumnya, ya, bahwa energi yang datang itu menyebabkan diserap oleh elektron, sehingga si elektron naik ke level selanjutnya, dan kemudian dia menghasilkan dua hal. Kalau misalnya si cahaya itu dilewatkan ke awan hidrogen, maka selanjutnya kita akan mengamati sifatnya absorpsi. Nah, tetapi awan hidrogen tadi itu ketika sudah menyerap, si elektronnya jadi tidak stabil, dia balik lagi ke posisi semula sehingga dia menghasilkan emisi. Maka
Yang ke arah sini disebut absorpsi, ke arah sini disebutnya sebagai emisi. Jadi tetap ada dua peristiwa gitu. Jadi si awan hidrogen ini mengabsorb cahaya dari bintang. Setelah diabsorb, jadi si energi elektron tadi tidak stabil, dan untuk stabil lagi dia balik lagi ke posisi semula menghasilkan emisi. Ya, nah ada alatnya namanya spektrometer. Ya, di lab kita ada dua, ya, untuk penelitian dan untuk laboratorium, ya, di lantai 3 dan di lantai 4, ya. Ya, secara kinerja bentuknya seperti ini. Jadi si cahaya yang tadi kita dapatkan dimasukkan ke celah agar cahaya yang masuk tidak terlalu besar dan dapat merusak si sensor sebenarnya, atau juga untuk dapatkan spektral yang lebih jelas gitu. Nah, ketika sudah masuk ke slit atau celah, si cahaya tadi dilewatkan ke prisma atau kisi. Biasanya teknologi lama menggunakan prisma, walaupun dia lebih presisi sebenarnya. Cuma kadang diabsorb juga oleh prismanya. Dan teknologi terbaru menggunakan kisi. Apa itu kisi? Kisi itu adalah sebuah lembaran polimer biasanya, ya, atau kadang lembaran logam yang sangat tipis, gitu ya, dan dia memiliki garis-garis kisi. Nah, garis-garis kisi ini seakan-akan dia adalah slit, ya, dan berdasarkan prinsip Huygens, ya, dan Fermat, gitu ya, dia kisi ini seakan-akan jadi sumber cahaya yang baru dengan yang bergantung pada frekuensi. Jadi pembelokan cahaya oleh prisma itu bergantung pada, ya, indeks bias dari prisma dan indeks bias udara, sekaligus juga bergantung pada frekuensi yang dimiliki oleh cahaya dari yang dilewatkan ke gas awan hidrogen ini, gitu ya. Nah, ketika dilewatkan ke prisma, kita dapatkan spektrum seperti ini. Ini tingkat kecerahan, ini adalah panjang gelombang. Jadi ini adalah spektralnya. Ternyata spektralnya ada bagian-bagian yang hilang di sini, di sini, di sini, di sini, gitu. Nah, kalau kita buat kurvanya, bentuknya seperti ini nih. Ini adalah panjang gelombang, ini adalah tingkat kecerahannya atau transmitansinya, ya. Nah, spektrum yang dilewatkan dan ternyata ada lubang-lubang ini yang kita sebut sebagai spektrum absorpsi atau garis absorpsi. Setiap garis absorpsi ini berkaitan dengan jenis, ya, peristiwa eksitasi dan emisi yang secara khusus berkaitan dengan tingkatan-tingkatan atau kulit elektron tadi, ya. Misalnya dari 1 ke 2 atau 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 2, gitu ya. Dan seterusnya, dan itu berkaitan dengan energi absorpsi. Yang kalau misalnya energi ini ternyata berkaitan dengan panjang gelombang, jadi H per lambda, Hc per lambda. Dan ini sangat bergantung pada gelombang yang diabsorbnya. Nah, jadi radiasi yang kontinu itu ternyata ketika setelah melewati gas yang dingin, dia akan diabsorb, ya. Jadi si elektron itu akan mengabsorb foton atau cahaya yang dilewatkan tadi, sehingga dia si elektron, jadi foton itu dia
memberikan energi sehingga si elektron naik ke tingkatan yang lebih rendah. Nah, artinya ini menggambarkan panjang gelombang yang diabsorb. Panjang gelombang dalam artiannya energi yang diabsorb. Ini juga. Dan dia bentuknya garis sesuai dengan, kenapa? Karena tingkatan energi antara satu lintasan elektron dengan lintasan yang lain itu khas, ya, bergantung pada lintasannya dan bergantung juga pada jenis atom yang dilewati tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke peristiwa emisi. Jadi ini ada tabung fluorescence gitu ya. Tabung fluorescence itu sifatnya sederhana. Ada tabung vakum diberi kutub positif dan negatif, kemudian dikasih tegangan tinggi sehingga tabung vakum ini dia diisi oleh helium. Ketika sangat vakum, helium ini dia dalam artiannya diberi medan listrik yang cukup tinggi atau tegangan yang cukup tinggi sehingga si elektron yang berada pada helium lepas pindah ke kutub ya. Kemudian diberi arus dan elektron dari ini akan memberikan lagi ke helium dari kutub 1 ya, sehingga si helium dia akan selain tadi mengeksitasi elektron, dia juga akan menghasilkan emisi cahaya ketika si elektron balik lagi ke posisi semula ya, menghasilkan cahaya. Dan cahaya yang diberikan oleh helium itu bergantung dari panjang gelombang ya. Cahaya itu dalam artiannya panjang gelombang yang diberikan cahaya itu bergantung pada lintasan-lintasan proses eksitasi elektronnya, eksitasi dan emisi, peristiwa ya eksitasi dan peristiwa absorpsi dan peristiwa naik turunnya energi pada lintasan-lintasan helium tersebut ya, dan itu menghasilkan garis spektral ya. Nah ini yang menarik sebenarnya. Jika atom-atom tersebut atau tabung fluorescence berisi atom helium ini menghasilkan garis-garis spektral, berbeda dengan cahaya matahari. Cahaya matahari di luar angkasa itu bord penuh seperti ini ya, mulai dari sinar X-ray, sinar UV ya, UV panjang sampai daerah sini, ini UVA, UVB, kemudian dari sini ke sini cahaya tampak, kemudian di daerah sini infrared, IR, kemudian sampai ke gelombang radio. Nah, pertanyaan kenapa energi cahaya dari helium hanya spektral sedangkan cahaya matahari spektrumnya board? Ya karena reaksi yang terjadi di matahari atau di bintang sifatnya adalah fusi, penggabungan atom-atom bermassa rendah menjadi bermassa tinggi. Sisa energinya itu umumnya bervariasi mulai dari X-ray sampai gelombang radio. Yang bisa kita lihat hanya bagian cahaya tampak. Gitu. Nah ya,
Yang dimaksud dengan spektrum emisi itu ketika elektron yang tadinya sudah tidak stabil karena dia sudah naik, dia balik lagi ke posisi semula dan menghasilkan sebuah foton gitu, dan kita sebut sebagai spektrum spektrum garis lah emisi. Atau ya sudah langsung aja ini emisi dari spektrum emisi lah gitu ya. Yang ini adalah hidrogen. Ya, seperti itu. Dan itu dalam artiannya, dan itu bergantung pada orbit elektron terjadinya peristiwa emisi di orbit elektron tersebut. Ya, misalnya ini adalah orbit dari 3 ke 2, dari ini adalah 4 ke 2, ini adalah 5 ke 2, ini adalah 6 ke 2, terusnya. Ini menggambarkan energi. Kalau panjang gelombangnya bertambah, kalau energinya ke arah kanan mengecil, ke arah kiri membesar. Ya. Kenapa? Karena energi itu sebanding dengan Hc per lambda. Kalau lambdanya besar, energinya rendah. Kalau lambdanya kecil, energinya tinggi gitu. Ya. Nah, ada yang namanya ionisasi. Apa yang dimaksud dengan ionisasi itu adalah elektron mengabsorb foton di mana energi fotonnya sangat cukup untuk menyebabkan si elektron berpindah lepas dari atom. Jadi tidak terikat lagi terhadap atom. Maka dalam artian si elektron itu si atom itu kehilangan elektron, makanya dia menjadi plus. Si atomnya sendiri kenapa jadi plus? Karena jumlah proton lebih banyak dibandingkan jumlah elektron. Maka yang muatan positifnya lebih banyak. Sedangkan elektron ini jadi elektron bebas. Elektron bebas. Nah, maka karena ada muatan positif dan muatan negatif, ini kita sebut sebagai ion. Peristiwanya disebut ionisasi gitu. Nah, selanjutnya ketika ketika ion atom ini tidak stabil, dalam artinya kenapa? Karena si elektronnya tadi kosong, ya kan, di sini kan kosong gitu. Nah, dia kemudian diisi lagi elektron, ya, diisi lagi elektron atau elektronnya dalam hal ini balik lagi lah ke posisi semula, maka peristiwa pengisian elektron ion atom oleh elektron kita sebut sebagai rekombinasi. Jadi ibaratnya adalah titik kosong gitu ya, ruang kosong atau kursi kosong diisi oleh elektron. Ya, sehingga si atom, dalam artian atom ini, dia akan kembali netral. Ya, gitu. Kita sebut rekombinasi. Ya, jadi ketika ada cahaya dari bintang ya melewati awan gas, maka ketika dilewatkan secara langsung kita akan dapatkan spektrum absorbansi. Ya, ketika kita lihat secara dalam artinya bukan secara langsung tetapi pada sudut yang lainnya tertentu, maka kita akan mendapatkan adalah spektrum emisi. Ya. Jadi, spektrum absorbansi ditambah spektrum emisi harusnya dia akan menjadi spektrum kontinu yang menggambarkan tentang
radiasi yang dihasilkan oleh bintang tersebut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika misalnya bintang sebagai, dalam artinya bintang sebagai sumber cahaya itu diamati oleh dua observer yang berbeda. Anggaplah bintang itu berada di tengah-tengah observer, dua observer 1 dan observer 2, pengamat 1 dan pengamat 2. Dan dia bergerak ke salah satu pengamat. Ya, misalnya bergerak ke salah satu pengamat. Maka jika si bintang tadi mendekati pengamat, maka pengamat kedua ini akan mengamati bahwa panjang gelombang dari emisinya itu mengecil, berkurang. Sedangkan pengamat pertama menganggap bahwa panjang gelombang emisinya dia bertambah. Gitu. Artinya ini, ya. Kenapa? Karena inilah yang disebut dengan efek Doppler, yang menjelaskan tentang peristiwa perubahan sumber gelombang karena gerakan dari si sumber suara atau gerakan dari si pengamat, ya. Dan itu sangat dipengaruhi oleh kecepatan dari geraknya. Ya. Jadi perubahan panjang gelombang dibandingkan panjang gelombang awal itu sebanding dengan kecepatan dibagi kecepatan referensi, kalau dalam area ini adalah kecepatan cahaya. Oke. Jadi artinya sangat dipengaruhi oleh kecepatan. Nah, jadi kalau objeknya itu menjauhi, ya, mendekati pengamat, maka panjang gelombangnya menjadi lebih pendek. Kita sebut sebagai pergeseran biru. Sedangkan jika objek itu menjauhi dari pengamat, maka dia akan panjang gelombangnya menjadi lebih panjang atau kita sebut sebagai pergeseran merah, ya. Nah, apa buktinya? Cara termudahnya kita lihat rotasi dari sebuah objek, misalnya adalah Saturnus ini, ya. Jadi Saturnus memiliki cincin di mana cincinnya dia berputar. Jadi kita lihat ini adalah titik A, titik B, dan titik C. Titik A dia seakan-akan si bendanya ini dia mendekati pengamat. Jadi ke arah kita. Ini menjauhi pengamat, sedangkan ini karena dia ortogonal atau tegak lurus, dia akan seakan-akan diam terhadap pengamat, ya. Udah beberapa minggu nggak ngajar, ya. Oke. Jadi karena ada 3 titik, anggaplah misalnya di titik B ini adalah spektrumnya, spektrum di titik B. Artinya kan panjang gelombangnya tidak berbeda dengan kita anggap diam, ya. Nah, spektrum pada titik A itu dia bergeser biru. Kenapa mendekati warna biru? Karena dia mendekati pengamat, si bendanya mendekati pengamat. Di titik B sama persis seperti titik acuannya. Sedangkan titik C dia bergeser ke merah. Dalam artinya kita bisa simpulkan bahwa terjadi peristiwa efek Doppler, ya,
pada pergerakan atau pada sumber cahaya yang bergerak. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.